Apa yang harus aku lakukan? Apakah ini jalan satu-satunya? Apa maksudmu? Pokoknya apa adanya. Ini darah. Kok dokter? Pak. Saya ingin berbicara sebentar. Jadi begini, Ya, bukti bahwa saudari benar-benar memasuki ruang itu. Bagaimana kau? aku sudah mengetahui hal itu. Tapi tenang saja, aku bakal tutup mulut. Tapi dengan syarat, kau harus meninggalkan pekerjaan. Jangan membuang waktu saya. Saya tidak minta pembela yang mulia. Aku, sebagai seorang dokter, dulu merasa hidupku sudah cukup jelas. Rutinitas pasien, resep obat, dan operasi sesekali. Namaku Dimas, seorang dokter muda yang hidup di kota kecil yang tenang. Aku selalu berpikir bahwa aku bisa menghindari sebuah drama yang terjadi di luar sana. Tapi lagi-lagi debt collector datang dan menagih hutang-hutang orang tuaku. Para debt collector itu sempat mengancamku. Dia ayah, seorang yang membebaskanku dari kejaran debt collector itu. Tapi aku sadar bahwa ada hal gelap di balik itu semua. Apa yang harus aku lakukan? Apakah ini jalan satu-satunya? Inilah awal kisahku, Dimas. Dok, Oh iya, ada apa sus? maaf mengganggu waktunya, tapi ada keluarga pasien yang ingin bertemu dengan dokter. Oh, persilakan saja mereka masuk. Baik, dokter. Mari Bu, ikut dengan saya. Ada apa ya ibu? Saya ingin berterima kasih kepada dokter karena dengan bantuan dokter, operasi anak saya berjalan dengan lancar walaupun seharusnya operasi anak saya bukan dokter yang jadi tanggung jawab. Tidak apa-apa bu, itu sudah menjadi tugas dan kewajiban saya sebagai seorang dokter. Apakah anak saya menderita penyakit yang sangat berbahaya, dok? Berkemungkinan anak ibu akan baik-baik saja. Apakah anak saya akan baik-baik saja dengan mengikuti anjuran yang telah tersedia?
Anak saya juga terkadang memperlihatkan kelakuan yang aneh, Dok. Itu mungkin hanya efek kelelahan dan kurang minum obat dari saya, Bu. Apa nama obat yang dokter berikan? Obat ini memiliki khasiat yang cukup besar, mampu membuat orang menjadi kuat dan tidak mudah lelah, Bu. Obat ini aman, Dok. Tentu saja aman, kami telah melakukan proses secara berkala. Kalau begitu saya ini dia 1 kotak, Dok. Baik, Bu, nanti saya akan berikan. Baiklah, kalau begitu saya pamit. Terima kasih banyak, Dok. Oke, persilakan, Bu. Kenapa kau datang sini? Aku ngantar barang dari ayah untukmu. Kau harus kembali. Aku mau kita berhenti di sini. Apa maksudmu? Aku hanya tidak bisa melanjutkan. Aku rasa kita memang sudah harus berhenti sampai sini. Kenapa? Apa aku melakukan kesalahan padamu? Itu bukan salahmu. Hanya saja aku sudah dijodohkan oleh orang tuaku, oleh pengusaha. Lalu kau menerimanya? Apa kau tidak memikirkan diriku? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ini semua tentang harta, kan? Aku segera mendapatkan pekerjaan dan aku sedang berusaha. Apa kau tidak bisa menunggunya untukku? Aku tidak bisa, orang tuaku sudah memaksakannya. Apa ada lagi yang ingin kau katakan? Jika tidak, aku akan pergi. Apa yang mau pikirkan? Gak apa-apa, aku cuma capek. Dia lagi? Kau salah menikahinya? Kau kalian sudah berakhir? Aku juga udah gak ada rasa lagi, Nan. Terserah kau saja lah. Oh iya, bagaimana dengan semua ini? Kita harus menunjukkannya pada ayah. Aku lelah, aku ingin berhenti. Kau tidak, kau sudah memasukinya. Kau tidak bisa keluar begitu saja. Ingatlah, apa yang ayah lakukan untukmu. Kau bertanya apa padanya? Halo, Dimas, segera temui Samantha. baik ya. Ini barangmu, berhati-hatilah. Baiklah, aku mengerti. Kudengar dari Alia, kau mau berhenti dari ini semua. Aku cuma mengingatkan, kau sampai di titik ini juga karena ayah. Kalau bukan karena ayah, mungkin kau tidak akan hidup sampai sekarang.
Dokter tahu ini apa? Ini terjadi saat dokter berjalan tadi. Di mana kamu menemukannya? Saya menemukannya di lorong saat dokter berjalan. Ini apa ya dokter? Bukan apa-apa kok, itu hanya obat pribadi saya. Tapi kok baunya sedikit aneh ya? Aneh gimana? Baunya seperti ganja. Coba aja dokter cium. Di mana dokter mendapatkannya? Tentu saja ini dari apotek. Tapi maaf sebelumnya dokter, saya belum pernah melihat obat seperti itu. Kok dokter? Diam kamu. Jika kamu ingin selamat, tutup mulut. Jika kamu berani melakukan ini, nyawa kamu dalam bahaya. Baik dokter. Sekarang kamu pergi keluar, dan ingat pesan dari saya. Hei, sedang apa kamu di sini? Apakah kamu sudah kena kerjaan? Dokter, apa yang harus saya lakukan? Saya merasa sangat berdosa jika saya hanya memendam semuanya. Kenapa? Jadi salah padaku. Tapi dokter harus berjanji untuk tidak menceritakannya kepada siapapun. Ya, saya bersedia. Jadi, berarti Pak. Saya ingin berbicara sebentar. Jadi begini. Bagaimana ini, Pak? Ini tidak bisa dibiarkan. Seharusnya kita harus cepatnya untuk mensiasati permasalahan ini. Baiklah, saya akan segera menindaklanjuti permasalahan ini. Oke, baiklah. Kasian ya, mana masnya udah baik dia. Ada ya orang yang tega membunuh dia. Iya, ada ya orang yang sampai hati membunuh Dinda. Memangnya ada dendam apa sih? Setauku loh, Dinda itu orangnya baik. Selain itu dia juga ramah. Ada yang sedih nggak sih? Karena Dinda itu kan dekat sama dokter Deka. Apalagi dokter itu udah lama naksir sama itu perawat. Iya kan, ditambah lagi dokter Dimas itu juga perhatian sama dia, walaupun orangnya jutek. Wah, gila sih. Bapak Ibu ada apa datang kemari? Jadi kedatangan kami di sini karena kami menerima laporan kasus pembunuhan. Oh baiklah, kalau begitu mari ikuti saya. kami tidak menemukan bukti yang akurat, hanya bukti bahwa saudari Dinda benar memasuki ruangan tersebut. Yaudah, kalau gitu permisi dulu. Baiklah, kita semua Kenapa kau terlihat pucat dan lesu? Bukankah seharusnya kau bahagia melihat seseorang yang mengetahui rahasiamu telah mati? Bagaimana kau? Aku sudah mengetahui hal itu. Tapi tenang saja, aku bakal tutup mulut. Tapi dengan syarat, kau harus meninggalkan pekerjaanmu sekarang. Apa kau sudah gila? Seharusnya aku yang bertanya, apa kau yang sudah gila?
telah mengedar narkoba. Kau tahu kan apa yang kau tanggung setelah kau melakukan hal gila ini? Kau tidak perlu mencampur urusanku. Aku berkata itu untuk kebaikanmu. Suara apa itu? Woi, Ini untuk dokter Deka, pasti dia suka. Kok nggak ada orangnya ya? Atau aku letak sini aja? Dok? Kok tiba-tiba rumah dokter Deka nggak ada orang ya? Itu foto siapa ya? Ini bukannya... Dok?
Apaan ini? Apa benar dengan saudara Dimas? Ya benar Pak, ada apa ya Pak? Jadi kedatangan kami di sini karena kami menerima laporan kasus pembunuhan di kediaman saudara Deka. Tidak benar Pak, jika Bapak ingin menangkap saya harus ada bukti yang kuat dan jelas. Kami telah mendapatkan bukti yang sangat jelas dan kami telah mendapatkan berita dari pihak kepolisian. Kalau begitu ikut dengan kami. Jangan ada perawanan jika tidak ingin terluka. Saudara Dimas, apa benar Anda satu kantor dengan saudara Deka? Benar Bu, Kapan terakhir kali Anda melihat saudara Deka? sekitar 2-3 hari yang lalu saat berada di rumah sakit Bu. Apakah saudara belum ada berjumpa dengan saudara Deka sejak hari itu? Pertanyaan macam apa ini Bu? Jangan membuang waktu saya. Apa ini? Saya menemukannya di rumah Dr. Deka. Saya pergi ke sana hanya untuk mengambil berkas saya yang berada di sana Bu. Bagaimana dengan rekaman ini? Baiklah, saudara Dimas, Anda telah dinyatakan sebagai tersangka. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua pada hari ini, Selasa 19 November 2023. Akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan. Tata tertib persidangan negeri Rengat Barat. Berikut ini adalah tata tertib persidangan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh pengunjung sidang. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruangan sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama persidangan berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib sidang dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari sidang dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum sidang kita mulai, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Penuntut hukum siap sidang untuk dimulai? Siap yang mulia. Pembela hukum siap sidang untuk dimulai? Siap, yang mulia. Penasehat hadirin peserta sidang pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan atas nama terdakwa Dimas Alfiandra. Untuk itu diingatkan pada seluruh peserta sidang untuk menjaga ketertiban dan kepada penegak hukum siap. Sidang perkara pembunuhan nomor 193 garing Pitisus garing 2 garing 2023 garing Pengadilan Rengat Barat pada hari ini Selasa 19 November 2023 atas nama terdakwa Dimas Alfiandra dinyatakan terbuka untuk umum.
Penuntut umum panggil dan hadapkan terdakwa ke dalam ruangan dalam keadaan bebas. Begini yang mulia, Saudara Dimas dinyatakan sebagai seorang terdakwa atas pembunuhan terhadap Saudara Deka. Jadi sebelum itu izinkan saya untuk bertanya jawab pada seorang terdakwa. Baik, Saudara Dimas, apakah benar pada saat Anda berada di kantor, Saudara Dr. Deka juga berada di sana? Iya, benar. Baik. Lantas apa yang Anda lakukan dan Dr. Deka lakukan? Saya melakukan absen pulang di resepsionis dan saya melihat Dr. Deka baru saja keluar dari ruang operasi. Di sini saya menyatakan bahwa Saudara Dimas tidak memiliki ketersangkut pautan atas pembunuhan Saudara Deka yang mulia. Dan saya juga bertanya kepada Saudara Dimas, apakah Saudara Dimas pergi ke tempat lain saat perjalanan pulang? Dan Saudara Dimas menjawab bahwa Saudara Dimas tetap berada di rumah sampai hari maghrib. Sekian yang bisa saya tanyakan kepada terdakwa ini. Apakah penuntut umum ingin menyangkal pernyataan tersebut? Jika ada yang ingin Anda sampaikan, dipersilakan. Begini yang mulia, hasil dari interogasi saksi menyatakan bahwa ia sempat melihat bahwa ada seseorang yang mengikuti saudara Deka ke rumahnya. Dan kami menemukan bukti sebuah kartu dan penyerangan terhadap saudara Deka yang dilakukan oleh saudara Dimas. Instruksi yang mulia. Ya, silakan. Begini yang mulia. Saksi bisa saja dibayar atau disogok dengan uang yang tidak kita ketahui jumlahnya. Dan kartu yang ditemukan itu bisa saja dibuat semenarik mungkin dan semirip mungkin untuk menguatkan bukti. Tetapi yang mulia, menurut hasil penyelidikan kami menemukan banyak bukti yang sangat akurat. Kalau begitu, silakan panggilkan saksi pembela. Saya saksi dari pihak pembela yang mulia. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Yang mulia, kemarin saya melihat Dr. Dimas. Karena kurangnya kepastian bukti dan keakuratan dari tuntutan penuntut, maka untuk hasil dari persidangan hari ini, Dimas dinyatakan tidak bersalah. Baiklah, berakhirlah sidang pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dewan Hakim meninggalkan ruangan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bagaimana acting? Sudah bagus bukan? Terima kasih telah membantu anakku. Tidak perlu begitu kawan. Kita sudah lama berteman. Balaslah kebaikanku secara diam-diam. Tenang saja, semuanya sudah aku persiapkan. Terimalah ini.
Oh, ini kelihatannya ada sesuatu yang mencurigakan. Nanti saya akan segera melaporkan kepada di kantor. Akan segera saya laporkan ke tim penyidik. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya aku tidak memerlukan ini. Sudah, tidak perlu basa-basi. Udah, semoga kita bertemu di lain hari. Bye. Tenang saja ya, aku sudah mengurusnya. Berpencarlah. Halo, ini uangnya kurang. Aku udah rela loh jadi hakim bohongan untukmu. Cepat transfer, aku butuh nih sekarang. Goblok! Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Kamis 21 November 2023, akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan, penggelapan dana, dan penyalahgunaan kekuasaan. Tata tertib persidangan negeri Rengat Barat berikut ini adalah tata tertib persidangan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh pengunjung sidang. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruangan sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama persidangan berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tertib persidangan dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari sidang. Dan apabila pelanggar tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum sidang dimulai, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Selesai.
Penuntut hukum, sidang siap untuk dimulai? Siap, Yang Mulia. Bagaimana penasehat? Siap, Yang Mulia. Hadirin peserta sidang pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan, penggelapan uang, dan penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menjaga ketertiban dan penegak hukum siap. Sidang perkara pembunuhan nomor 193/Pit/2/2023 Rengat Barat pada hari ini Kamis 21 November 2023 atas nama terdakwa Dimas Alfiandra, Raja Ismi Divi Afla, dan Intan Suci Ramadhani. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum panggil dan hadapkan terdakwa dalam ruangan sidang dalam keadaan bebas. Saudara terdakwa, apakah hari ini dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Sebelum itu saya akan menanyakan identitas Anda yang sesuai dengan berita acara. Nama Dimas Alfiandra, tempat tanggal lahir Jakarta 7 Maret 2001. Alamat Jalan Nusa Bangsa, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia. Benar, Yang Mulia. Nama Raja Ismi Divi Afla, tempat tanggal lahir Bandung 13 Januari 1975. Alamat Jalan Raya Haji, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia. Benar, Yang Mulia. Nama Intan Suci Ramadhani, tempat tanggal lahir Yogyakarta 9 April 1995. Alamat Jalan Sukabumi, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia. Benar, Yang Mulia. Benar ini penasihat hukum terdakwa? Ya, benar, Yang Mulia. Tolong berikan surat kuasa, berita acara sumpah, dan kartu anggota penasihat hukum pada terdakwa dan penuntut umum. Kami silakan untuk memeriksa. Dimohon mendengarkan surat pembacaan pendakwaan. Penuntut umum, silakan dibaca surat dakwaannya. Iya, Yang Mulia. Surat dakwaan kasus pengedaran dan pemakaian narkoba nomor 156-PDT-G-2023 Pengadilan Negeri Rengat dengan terdakwa Dimas Alfiandra, Raja Ismi Divi Afla, dan Intan Suci Ramadhani. Dakwaan bahwa terdakwa Afla pada Kamis 21 November sekiranya jam 4.35 WIB tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk serbuk sabu-sabu seberat 25 gram. Anda juga melakukan penggelapan dengan membuat sebuah perusahaan tanpa adanya perizinan dan izin dari pemerintah. Dan Anda sengaja membuat perusahaan tersebut untuk menyembunyikan uang penggelapan dana. Di perusahaan tersebut Anda juga terikat dengan dakwaan yang diterima Saudara Dimas, bahwa Saudara Intan, Anda melakukan penyalahgunaan kekuasaan dengan menerima dan menyetujui sogokan berupa uang dalam melaksanakan tugas Anda selaku hakim yang memberikan keadilan dalam setiap persidangan. Apa saudara terdakwa sudah paham dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? Baiklah, untuk kejelasannya, mari kita dengarkan kesaksian dari saksi. Saudara terdakwa dipersilakan pindah ke samping penasehat hukum. Saudara saksi, silakan mengambil tempat. Saya bersumpah. Saya bersumpah.
Saya selaku penuntut akan mengajukan pertanyaan kepada saksi yang mulia. Silakan. Kepada Saudara Ilham, kapan Anda melihat kejadian tersebut? Baik, terima kasih. Saya melihat kejadian tersebut 2 hari yang lalu sekitar pukul 14.00. Bisakah Anda menjelaskan bagaimana kronologinya? Baik, pada saat itu saya bertugas seperti biasanya, namun saya melihat Saudara Afla dan Saudari Intan tengah berbincang. Ada sedikit kecurigaan yang saya lihat karena Saudara Afla memberikan sebuah koper kepada Saudari Intan. Lalu saya mendengarkan pembicaraan mereka, segeralah saya menghubungi tim saya untuk menindaklanjuti kasus ini. Terima kasih. Saya juga memiliki saksi kedua yang mulia. Silakan. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Begini Yang Mulia, saya menemukan hal yang aneh ketika saya melihat keadaan investasi rumah sakit yang semakin lama semakin hilang seperti dialihkan. Karena itu, saya mencoba untuk memeriksa riwayat penyimpanan dana di rumah sakit. Setelah saya periksa, ternyata terlihat bahwa Pak Afla ini sudah beberapa kali menggunakan uang rumah sakit. Baik, dari pembela ada yang ingin dibantah? Baik Yang Mulia, di tangan saya terdapat data pengeluaran Saudara Afla yang telah saya teliti dan tanpa kekurangan memperlihatkan bahwa uang tersebut dimasukkan atau dialihkan ke dalam rekening pribadinya Yang Mulia. Instruksi Yang Mulia. Namun kami juga menemukan sabu-sabu di dalam ruangan Pak Afla, tepatnya di dalam lemari dan dalam brankas. Terdapat ganja seberat 900 gram dan sabu-sabu 25 gram. Saudara Afla, silakan menanggapi keterangan dari penuntut hukum. Benar Yang Mulia, saya yang menyimpan narkoba tersebut dan akan saya edarkan kepada anak buah saya. Baiklah, dari sini jelas bahwa Afla melakukan transaksi jual beli dan penggelapan uang perusahaan. Sedangkan Saudari Intan, Anda telah menerima suap. Anda diancam pidana pada pasal 420 KUHP. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Sidang akan ditunda. Kami para hakim akan berunding. Baiklah, saya akan melanjutkan persidangan ini berdasarkan hasil rundingan. Kami menetapkan bahwa Saudara Afla dan Dimas dinyatakan bersalah, dihukum penjara seumur hidup dan denda paling sedikit 800 juta. Dan Saudari Intan, Anda telah menerima suap pasal 11 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Dan denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta. Sekian sidang kasus pembunuhan, penyalahgunaan kekuasaan, pengedaran narkoba, dan penerimaan suap nomor 0156-PDG-2023 Pengadilan Negeri Rengat Barat. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.